Halo, selamat malam semuanya ya Bapak Ibu. Oke, apa kabar ya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Semangat luar biasa ya, walaupun kita mungkin masih dalam kondisi yang kurang nyaman ya saat ini ya. Karena kita masih pada masa pandemi nih ya. Tapi ya saya berharap nih Bapak Ibu semuanya tetap bisa semangat ya. Walaupun mungkin kita belum bebas melakukan banyak kegiatan kita seperti biasanya. Oke ya. Pada uh, IG Live hari ini ya, mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali melihat IG Live saya ya, perkenalkan ya, saya Oriani Huang. Saya adalah seorang digipreneur coach dan juga seorang new income expert ya. Jadi saya membimbing ya banyak orang yang ingin mendapatkan solusi untuk bisa mendapatkan new income ya dari bisnis di internet, walaupun mungkin harus hanya bekerja dari rumah ya. Nah, jadi pada IG Live pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya nih dengan jelas ya? Sebelum mungkin saya lanjut, supaya saya pastikan Bapak Ibu bisa mendengar dengan jelas ya. Saya sudah melihat ada Ibu Sri Iwayuni, selamat malam. Pak Simon, selamat malam ya. Nah, terus juga ada Ibu Rizkia. Oke, selamat malam ya. Apakah bisa mendengar suara saya Bapak Ibu? Ya, nah karena hari ini topiknya sangat menarik nih Bapak Ibu ya. Oke, yang bisa ya, oke, thank you Bu Rizkia. Wah, luar biasa ya. Nih Bu Rizkia, stay tune nih dengan kita nih ya malam hari ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen undang teman-temannya juga untuk nonton IG Live kita malam hari ini, boleh silakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ada selamat malam juga Pak Hansel ya. Wah, luar biasa. Oke, kita mau bincang-bincang santai nih ya dengan seorang narasumber nih ya. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan seorang narasumber yang sebenarnya dia itu adalah seorang yang berpengalaman juga ya. Pengalaman beliau adalah sebagai seorang karakter motivator dan juga seorang entrepreneur coach ya. Dan pengalamannya udah lebih dari 10 tahun Bapak Ibu ya. Nah, malam ini kita mau bincang-bincang dengan dia dengan topik yang menarik ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bahas sebuah topik, diam itu emas, yakin? Nah, ini dia, banyak pertanyaan sebenarnya. Diam itu emas karena ada sesuatu yang ada pepatah yang mengatakan kan silent is golden. Tapi apakah yakin ya diam itu emas ya kan? Nah, ini kita akan banyak bincang-bincang nih dengan pembicara narasumber kita hari ini ya, Pak Heri Komala ya. Nah, oke, Pak Heri Komala apakah sudah ada ya? Saya akan langsung undang beliau nih jika dia sudah hadir ya, biar lebih cepat ya. Nah, udah ada nih Bapak Ibu ya. Oke. Lihat apakah Pak Heri sudah bisa connect, Pak Heri? Ya, Oke. halo. Selamat malam, Heri. Selamat malam. Oke, gimana Pak kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, thank Iya, you nih iya. Pak. Malam ini udah sempatin kita untuk IG Live ya. Iya, iya. Bisa Nah, ya jelas, Bu, suaranya? Coba cek dulu suara. jelas jelas. Jelas Jelas ya? ya. Oke, Oke, oke. jelas sih. Iya, iya, iya. Ya, mungkin kan tadi saya udah perkenalkan singkat juga sedikit tentang Pak Heri ya. Nah, Iya, iya. sebelum kita masuk langsung berbicara tentang topik, mungkin bisa cerita juga nih Pak Heri tentang background Pak Heri ya, supaya ada orang yang mungkin belum mengenal Pak Heri bisa lebih mengenal ya. Oke, silakan Pak Heri. Iya, semangat pagi semua, teman-teman. Ya, gimana Oke, kabarnya? ya. Ya, kita berharap semua luar biasa ya, tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat gitu ya. Kalau ditanya background Oke. saya apa, background saya di belakang itu, Bu. Ya, Ya, motif kayu itu ya, dinding motif kayu. Kayu. Oke, ya jadi nyantai aja ya teman-teman. Jadi supaya tidak terlalu tegang, kita bercanda dikit-dikit. Oke, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Heri Komala.
Saat ini saya adalah seorang entrepreneur di beberapa bidang usaha, terutama di agribisnis. Jadi selama 25 tahun ya, sekitar 25 tahun Oh, kita oh bergerak ya. di bidang pembibitan dan peternakan ayam. Jadi juga ada di budidaya jagung ya dan seterusnya. Ya, jadi dari Jawa di sini sampai juga di Kalimantan gitu. Ya, selain entrepreneur, saya juga seorang character motivator. Ya, puji Tuhan, bersyukur sudah bisa keliling di 70 kota lebih, mungkin hampir 80 kota di Indonesia. Dan senang Biasa. sekali hari ini bisa IG Live gitu ya. Di sini saya lihat ada beberapa orang ini, ada murid saya juga ini. Ada Oh siapa ini? ya, siapa Ada Pak? Hansel, Boleh disebutin, ada Pak? iya iya iya. Iya, beberapa ada yang kontak saya juga ya. Ada Hansel dari Balikpapan, Nah, ada siapa lagi nih yang dari Bandung, ada wah banyak ini. Iya. wah, mantap. Oke, Ya, nanti bisa ini juga ketemu ya, lagi, Pak bisa Heri. kontak-kontak lagi. Oke. Iya, jadi selama ini di pandemi COVID ini juga masih terus bergerak, masih terus berjalan ya, walaupun kalau seminar sudah nggak mungkin ya secara offline atau ketemu, jadi ya sekarang saatnya secara online juga gitu ya. Jadi Iya, betul. ya bisa menjangkau lebih banyak orang Iya, ya betul. dimanapun kapanpun gitu kan ya. Bahkan ada juga ini teman-teman, wah ini ada juga yang dari Kalimantan ini ya. Wah ini Wah, dari Kalimantan. ada Sultannya Berau ini, saya lihat juga nih Pak Cahyadi nih Sultannya Berau. Wah, iya. Oh, jadi, oke, kita Ya, depan. wah luar biasa ini. Wah ada teman kita juga Bu Yati ya, Bu Aneke ya, wah Iya, banyak ini ada luar yang biasa, itu. luar biasa. Oke, oke, senang Oke, sekali bisa ketemu kalian teman-teman yang ya. nanti. Oke. Ya, ya, ya. Dan sekarang juga mulai bergerak juga kita di sebenarnya bukan sekarang ya sudah cukup berapa waktu lalu kita bergerak juga di online marketing mulai dari yang konvensional sampai yang apa istilahnya yang modern atau apa seperti affiliate marketing gitu ya. Wah dan di sini ada Oh, pakarnya juga ini ya yang ada di depan kita ini Bu Ori. iya, Luar biasa oke. ya. Nah, Ya, ini teman-teman Pak. ya, teman-teman juga mesti banyak belajar ini sama Bu Ori ini luar biasa ini ya. Oke, mungkin cukup itu Bu ya perkenalannya. Nanti kalau kalau mau kenalan nanti bisa lebih lanjut lagi ya, teman-teman. Oke, Iya. luar biasa. Oke, iya. Oke, Oh, oke, thank you ya. ada teman juga nih dari Jogja ini. Ada murid saya ini Oh iya, Bintang dari Pak. Jogja. Wah, Arifsa ini Bintang ini ya. Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih, terima kasih. Ya, silakan Bu Jadi Ori. memang Ya. ya, lewat online nih kita bisa ketemu lebih banyak orang nih Pak ya, walaupun mungkin secara offline kesulitan, tapi lewat online nih, wah kita bisa jangkau lebih banyak ya. Apalagi Ya, ini apa betul, yang kita betul. akan bahas nih, sharing-sharing kita dengan Pak Heri nih, sangat menarik nih Pak topiknya ya. Diam itu Ya, emas ya. Nah, gimana tuh Pak Heri? Nah, coba mungkin bisa langsung kita bahas topik ini ya Pak ya, karena mungkin ini juga banyak orang yang sudah ingin tahu nih kira-kira apa nih sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu ya ketika kita mungkin pada masa-masa WFH seperti ini banyak orang yang mungkin merasa aduh saya jadi males nih keluar rumah gitu kan atau saya juga jadinya bingung mau ngapain gitu kan akhirnya berdiam diri ya. Oke, nah sebenarnya dari topik yang akan kita hmm, bahas hmm. nih diam itu emas yakin. Nah, gimana nih menurut Pak Heri nih? Iya, jadi itu ada pepatah mengatakan silence is golden gitu ya, diam itu emas gitu. Tapi apakah kita harus diam terus atau bagaimana gitu ya? Oke, sebelum kita mulai sharing, boleh teman-teman pilih ya di saat-saat sekarang ini lebih lebih baik atau lebih mending kita ini diam atau kita bertindak atau action. Jadi boleh ya, boleh coba di Oh, komen tulis diam atau action. iya. Saya ingin tahu dulu, boleh ya Bu Oke, Ori ya? silahkan komen nih, teman-teman. Oke, lebih Heeh. pilih mana, diam atau action gitu. Kalau diam berarti nggak diketik apa-apa gitu kan. Kalau action ya mulai Iya, ngetik gitu bisa ya. bisa ada action juga nih. Oke, jadi ini banyak yang sudah gabung ya. Ayo coba saya ingin tahu dulu teman-teman. Ya, lebih baik di era sekarang ini di pandemi COVID ini apakah kita diam atau action gitu ya.
Oke, Oke, diam atau action, teman-teman? ya. Kalau Oke, banyak sekarang yang ini, jawab nih, Pak, ya. ya, Ibu kalau Sofi action ya. Terus apa ini? Iwahyuni action ya. Lalu Ibu Florentia Mary action. Pak wah banyak Trisna action. Simon action. Ya. Bu Rifa Anissa action. Wah, banyak yang action nih, Pak. Wah banyak yang action ya. Oke, oke, oke. Tapi yang lain yang tidak jawab, action atau diam? Ya berarti termasuk yang mana ya? Kita juga belum tahu nih. Ya, mungkin sementara diam dulu karena Karena mungkin dia ya mungkin bingung, mungkin baru bergabung, baru mengamati gitu ya, atau mungkin heran dengan melihat penampakan di depannya gitu ya. Oke, jadi gini, kalau secara behavior atau secara perilaku manusia, ya memang kebanyakan manusia itu diam, ya. kebanyakan Jadi ya, Pak. ya diam. Kalau yang lebih aktif gitu ya, lebih bertindak gitu hanya sekitar 20%. Yang diam sekitar Oh, 80%. Ya, jadi persen nih. kita sudah sebenarnya tidak heran kalau banyak orang yang lebih banyak diam daripada bertindak gitu. Nah, tapi kita lebih bagus bagaimana apakah kita diam atau bertindak. Nah, ini kita tidak jawab dulu. Ya, tapi kita harus tahu sebenarnya artinya diam itu apa gitu. Ya, kita harus Iya tahu tuh, ini iya dulu, menarik. teman-teman. Ya, apakah diam itu diam membisu, tidak ngomong, tidak bergerak, atau bagaimana gitu ya. Nah, maksudnya Patung diam, gitu. ya jadi patung dong gitu ya. Oke, tapi maksudnya di sini adalah, kalau diam itu maksudnya kita di sini adalah dalam memutuskan sesuatu hal, ya misalnya ada sebuah kejadian gitu, ya kemudian kita harus memutuskan. Nah, kalau kita memutuskannya secara langsung, ya juga harus hati-hati. Ya, kadang kita perlu diam dulu. Diam untuk apa? Diam untuk menganalisa. Diam untuk apa? Diam untuk mempertimbangkan. Nah, kalau mempertimbangkan kan lebih banyak dirasa ya, di perasaan kita atau di affection kita. Nah, sekarang kita juga harus tahu ya bahwa memang kadang kita perlu diam gitu. Ya. Tapi apakah sekedar diam saja atau bagaimana? Karena sebenarnya diam itu juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu diam pasif dan diam aktif gitu ya, kalau istilah saya. Oh, Ya, ya. Apa tuh bedanya Pak? Yang pasif dan yang aktif? yang pasti beda tulisannya gitu ya. Oke, gini, kalau diam pasif itu artinya setelah kita tahu ada kejadian suatu hal, kita tidak berespon tapi kita tidak melakukan apa-apa. Nah, itu diam Oh, diam oke. pasif gitu ya. Nah, maksudnya diam pasif Pasif. itu seperti apa? Contohnya, diam pasif itu adalah diam yang setelah kita taunya suatu hal, kemudian kita tidak melakukan apapun. Ya, bahkan Jadi nggak kita, ada. ya istilahnya kita ya sudah jadi males-malesan, jadi tidur-tiduran aja. Ya, atau bahasa Perancisnya Oke. melamun. Tahu ya, melamun? Bukan bahasa Perancis ya, bahasa Iya. Indonesia. Ya, melamun itu pikirannya kemana-mana. Bukan merenung. Kalau kita merenung atau kita bermeditasi itu kan fokus gitu ya, merenung. Tapi kalau kita melamun itu pikirannya ambiar gitu. Kalau bahasa anak muda sekarang ambiar ya, pikirannya kemana-mana gitu kan. Nah, jadi kalau kita dalam menentukan sebuah keputusan atau kita harus melakukan suatu hal, ya kita harus diam dulu betul, tapi tidak bisa diam pasif gitu. Ya, diam pasif itu ya Oke. sudah malas-malesan, tidur-tiduran, bahkan tidak peduli, wah tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, tentunya kita harus mulai diamnya tetap diam, tapi bukan diam secara pasif ya, tapi diamnya aktif gitu. Nah, Diamnya aktif. yes, diam yang aktif. Apa itu diam aktif? Diam aktif itu adalah diam dalam kita sebelum memutuskan suatu hal, kita harus mulai merenungkan dulu, memikirkan dulu, ya. Dan Oke. juga yang Jadi penting, merenung sejenak. yes, merenung Berhenti sejenak. sebentar, pikir sebentar, mungkin 1 detik, 2 detik, kalau 1 detik, 2 detik mungkin nggak bisa, mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit, ya. Kemudian kita juga di diam yang aktif itu kita juga mulai berdoa. Nah, ini yang penting. Oh, Ya, terkadang kita mau mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya. Tapi kita harus ingat ya, teman-teman, kita ini seberapa hebat sih, seberapa pinter sih nggak bisa gitu. Kita harus mengandalkan yang luar biasa, yang tidak terbatas, yaitu Tuhan gitu ya. Nah, saya kekuatan percaya, kita. yes, yes. Jadi saya percaya pada waktu kita mulai berdoa, ya, kemudian kita tenang. Kalau diam itu kan kita jadi tenang, Bu. Setuju ya? Ya, Iya. kita percaya bahwa di dalam kita tinggal diam itu terletak kekuatan kita.
Gitu. Jadi diam itu oke Betul. juga, yaitu terletak kekuatan kita. Kekuatan kita untuk apa? Untuk berdoa. Kekuatan kita untuk apa? Untuk mulai merencanakan atau planning. Ya, karena sebenarnya kita kalau mau planning atau mau merencanakan, itu kita harus ini ya, harus diam, harus tenang. Karena tidak mungkin kita lari sana, lari sini, jalan sana, lari sini, lompat-lompat, kemudian kita merencanakan, tidak bisa. Gitu. Ya, karena perlu ketenangan pikiran Yes, ya, betul. jiwa. Betul, ketenangan pikiran, ketenangan hati, sehingga nanti bisa bertindak dengan bagus juga gitu. Ya, nah itu yang maksudnya saya tadi disebut dengan diam aktif gitu ya. Nah, diam aktif ini juga berarti misalnya dalam kita bekerja, dalam kita investasi gitu. Nah, kita juga harus perlu diam terkadang. Nggak bisa kita cepat-cepat memutuskan. Kadang kita harus lihat waktu, nunggu waktu, atau istilah kita timing ya, atau kairos gitu. Kita harus lihat waktunya dulu. Ya, kemudian kita putuskan. Ya, dan juga kalau dalam investasi, saya sempat sharing juga ya kepada murid-murid saya tentang tadi ngomong-ngomong Bu Ori ngomong diem kayak patung gitu ya. Nah itu ada saya pernah ngajar juga tentang bagaimana kita investasi properti dengan ini istilah saya dengan jurus patung emas. Jadi strategi patung emas. Wah ada lagi tapi nggak kita bagikan di sini ya karena materinya kan hari ini kan bukan patung emas ya, tapi diam itu emas kan. Nah, jadi lain kali saja ya saya bagikan. Jadi kadang dalam investasi kita perlu juga berpikir, menganalisa, diam dulu. Ya, kemudian ada sesuatu yang langkah berikut yang bisa kita lakukan. Gitu. Ya, jadi dibilang diam itu emas betul. Tapi, nah ini ada tapinya, Bu. Ada tapinya teman-teman. Tapi apakah iya, ada tapinya. Ya, diam itu emas, betul. Silence is golden, saya setuju. Tapi ada tapinya. Tapi apakah kalau ada kesempatan emas kita diamkan? Nah, itu betul, Pak. Itu, ya teman-teman ya. Diam itu emas, betul. Tapi apakah kalau ada kesempatan emas kita diamkan? Nah, tidak juga. Ya kan? Kalau ada kesempatan Kalau ada emas, kesempatan emas kita harus gimana, Pak? Langsung action dong ya. diam dulu. Oh, Ya, diam dulu, harus tenang dulu. Karena kalau kita langsung keburu action, kita juga kadang harus hati-hati. Apalagi tipe-tipe orang yang aktif gitu. Saya termasuk tipe orang yang aktif yang nggak bisa diem gitu. Ya, dari pengalaman terkadang bisa salah gitu. Nah, makanya harus diam tenang dulu untuk langkah awal, tapi jangan lama-lama. Jangan diamnya sampai 10 tahun, sampai 20 tahun atau 100 tahun. Oh, nggak mungkin ya 100 tahun ya. Kalau 100 tahun sudah nggak ada kita ya. Tapi maksudnya ya diam, oke, tapi ya jangan terlalu lama gitu. Berpikir, menganalisa, oke, habis itu cepat bergerak gitu. Ya. Nah, jadi diam sesuatu yang dilakukan untuk kita merenung, untuk kita memikirkan gitu ya Pak ya. Ya, lalu betul, tetap betul. kita lakukan nih action terbaiknya gitu ya. Ya, betul sekali. Jadi diam aktif yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita bukan hanya berpikir, belajar, atau menganalisa gitu ya. Tapi istilah saya, kita harus mulai yang namanya asa kapak, Bu. Asa kapak, oh iya. Ini asa kapak ada lagi nih ceritanya. Jadi ini ada cerita ya dari, ini terkenal sekali namanya Abraham Lincoln. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Bu Ori pernah dengar Abraham Lincoln, seorang penyanyi dangdut yang sangat terkenal. bukan bercanda ya, masa Abraham Lincoln penyanyi dangdut, tapi nggak tahu ya sekarang ada mungkin ya. Profesi ya Pak. Alih profesi, bukan. Ya, Abraham Lincoln itu seingat saya dia presiden Amerika ke-16 ya. Dia pernah berkata seperti ini, ya, kalau saya disuruh menebang pohon ya 6 jam atau 7 jam dalam satu hari kerja gitu ya. Saya akan melakukan 6-7 jam untuk menebang pohon, tapi saya juga akan melakukan yang namanya asa kapak. Oke, betul. Asa kapak selama 1 jam. Jadi asa kapaknya 1 jam, baru nebang pohon 6 atau 7 jam. Ya, katakan sehari 7 atau 8 jam kerja ya. 1 jam untuk asa kapak, 6 jam atau 7 jam untuk bekerja. Nah, ini artinya apa? Artinya kita kalau terus kalau kita terus tebang pohon, lama-lama kan kapak kita jadi tumpul. Betul ya, Bu ya? Betul ya, teman-teman ya? Nah, sama juga dengan pikiran kita. Pikiran kita kalau kita mikir terus, kalau kita kerja terus, lama-lama jadi tumpul ini. Benar apa benar? Pilihannya benar atau benar ya pasti benar ya. Iya.
Kadang malah jadinya melenceng Pak ya, agak Iya. stres gitu Pak. Nah, Nah, agak gitu. stres akhirnya melakukan keputusan yang nggak benar. Akhirnya tindakannya juga nggak benar. Kalau keputusan yang nggak benar, tindakannya nggak benar, hasilnya juga pasti nggak benar. Kalau hasilnya nggak benar, Iya, nanti nasibnya juga nggak benar. iya betul betul. Ya, setuju ya? Ya, kalau nggak setuju boleh Setuju traktir setuju. saya. Kalau nggak setuju boleh traktir saya ya. Saya berharap ada yang nggak setuju, Oke jadi traktir saya kita ngomong-ngomong lagi. Oke, jadi oke. kembali lagi, diam yang aktif itu juga artinya kita harus asah kapak. Jadi nggak sekedar Asakap. hanya kerja terus atau diem terus, tapi harus mulai belajar. Nah, maksud saya asah kapak di sini adalah kita harus belajar, teman-teman. Ya, nah saya mau tanya ini sama Betul. teman-teman ya. Teman-teman di era WFH, ya WFH tahu ya teman-teman ya. Kalau Bu Ori nih, wah ini Ya. pakarnya WFH ini. Ya, ini bukan hanya kalau pemerintah WFH itu work from home ya, kerja dari rumah ya. Tapi kalau bagi kita WFA itu apa Bu Ori? WFH? WFA Ya, buat saya dan buat kita nih ya, ada di ya, ya. komunitas from home. Nah, work from home. Wah, artinya bisa sukses, bisa kaya dari rumah gitu ya. Nah, kalau saya Betul, boleh Pak. tambahkan, juga bisa juga WFH itu work from handphone. Bisa. Oh, handphone, betul. Iya, hanya bisa handphone. Mungkin hanya bisa Harry juga ya. Itu Oke, pas just banget kidding. tuh, Pak. Wealth from Harry, enggak lah, enggak. Wealth itu dari Tuhan ya. Oke, jadi ya bisa dari HP. Karena sekarang online kan bisa pakai HP, bisa pakai tab, bisa pakai laptop, ya, bisa pakai yang modern-modern kan gitu. Oke, jadi kembali lagi ke apa tadi namanya, ke asa kapak gitu ya. Nah, Cakap, teman-teman, ya. ya, saya percaya ruangan terbesar di alam semesta ini ya sebenarnya bukanlah jagat raya atau tata surya gitu ya. Sebenarnya ruangan terbesar di alam semesta ini adalah ruangan di mana kita mau meningkatkan diri kita. Ya, artinya apa kita Oke, meningkatkan diri kita? Artinya kita mau terbuka, teman-teman. Ya, terbuka itu bukan terbuka. maksudnya buka baju, tapi terbuka pikiran kita, terbuka hati kita, ya, terbuka keinginan kita untuk mau belajar. Nah, itu yang penting, ya. Karena kalau saya boleh Belajar dari sharing, ya, saya boleh sharing sedikit, Bu, ya. Jadi selama pandemi COVID ini sudah hampir setahun ya, sudah hampir ya, setahun hampir sama. ini, ya, nggak rasa sudah hampir setahun, Pertumbuhan kurang lebih setahun ini. Kenapa saya ingat? Karena saya nggak sempat jalan-jalan keluar lagi selama setahun ini. Biasa setiap minggu itu saya pasti keliling gitu ya. Waduh, sampai ada member airline juga gitu ya, karena keliling terus jalan. Tapi setahun ini saya nggak jalan gitu ya. Ya, lebih banyak di rumah, benar-benar gitu. Nah, tapi apakah saya diam saja? Enggak, teman-teman. Ya, ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan di mana kita mau meningkatkan diri dengan cara apa? Kita berpikiran terbuka, hati kita terbuka, kita siap untuk belajar dan berubah. Ya, karena saya percaya, ya kalau kita terus belajar, kita terus mau meningkatkan kemampuan diri kita, ya kita percaya kita akan makin naik gitu. Ya, kemampuan kita, ya daya pikir kita, analisa kita, ya kemudian semangat kita gitu. Ya, dan saya bersyukur gitu ya di era pandemi COVID ini, ya bagaimana kalau saya nggak tahu ya, saya dengar banyak orang malah pendapatannya turun gitu. Bahkan Iya, Pak, mohon betul. maaf, ada yang sampai usahanya tutup gitu. Karena minggu lalu saya baru dapat sebuah ada sebuah statistik gitu ya dari sebuah lembaga survei itu mengatakan bahwa dari 10 usaha itu 2 usaha tutup, 7 usaha mengalami penurunan dan hanya 1 usaha yang bertumbuh. Jadi wah ini ngeri Berarti sekali. bisa Bayangin dari ya. 10 usaha, 2 usaha tutup, 7 usaha menurun, hanya 1 yang tumbuh. Ya. Nah, dan saya Wow. bersyukur ya puji Tuhan. Ini sekali lagi bukan karena saya hebat, bukan. Ya, Heri Komala itu hanya orang biasa. Yang luar biasa itu hanya Tuhan. Jadi saya bersyukur di masa pandemi ini ya saya banyak belajar, ya saya lebih banyak waktu untuk asah kapak dan bersyukurnya pendapatan saya pun juga meningkat. Ya, Wow, meningkat luar biasa ya. meningkatnya bukan 10-20%, meningkat bukan 1-2 kali lipat, bukan 5 kali lipat. Ini ya sharing aja ya, saya bisa meningkat sampai lebih dari 10 kali lipat. Wow, luar biasa. Di Berkat saat Tuhan ya, orang, Pak. iya itu berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saya pikir sampai amazing gitu.
Ya, jadi bayangin orang pada saat terpuruk, pada saat tidak bisa ini, saya bersyukur malah bisa naik. Bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, saya hitung sampai 10 loh. Dan Luar biasa. saya yakin on progress Ya, gitu. nih, Pak, kok bisa katanya Pak Cicu nanya kok bisa katanya. Nah, ini rahasianya Nah, apa nih Pak nih? kok bisa ikuti sampai akhir? Karena ini kan Ngikutin baru sampai akhir dulu. pemanasan, Bu. Ya, kalau perlu nanti setelah ini kita live IG dari saya. Kalau tadi kan dari Bu Ori. Nanti sesi kedua bisa dari saya. Ya, oh, Pak, oke. Iya, 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 iya. Tapi tetap semangat ya teman-teman. Jadi gini, intinya gini ya. Ini saya mulai dulu. Artinya kita tuh harus mau terus belajar. Orang yang paling hebat, saya sering ngomong sama murid-murid saya juga ngomong juga sama karyawan saya, ya. Orang yang paling hebat bukanlah orang yang pinter, bukan. Orang yang paling hebat adalah orang yang mau terus belajar, yang mau terus lebih baik lagi di dalam hidupnya. Itu. Jadi lebih baik dia mau terus belajar, ya, dan yang penting juga dia mau menerapkan atau mempraktekkannya. Ya, Betul. diam itu emas, betul. Tapi ada kesempatan emas, jangan didiamkan. Karena itu setelah kita asah kapak, jangan kapaknya diasah terus. Memang kapaknya jadi Ya, tajam. Tapi kalau tipis malah kapaknya, jadi, Pak. jadi tipis atau jadi pajangan aja gitu. Ya, harus mulai digunakan kapaknya untuk mulai tebang. Tapi tetap asah kapak. Ya, asah kapaknya 1 jam, kerjanya 6 sampai 7 jam. Gitu. Apalagi di era Mantap nih. sekarang, ya, apalagi di era sekarang, Bu. Ini era Zoom, kalau saya boleh bilang, era online gitu ya. Di mana tadi aja saya baru meeting dengan, ini salah satu sultan tadi ada di sini. Oke, ya itu baru Zoom 2 jam dan kita memutuskan keputusan yang penting-penting. Ya, dan itu wah luar biasa gitu. Jadi sangat menghemat waktu, tenaga, biaya juga dan hasilnya luar biasa. Ya, bukan karena saya hebat, bukan. Sekali lagi Heri Komala hanyalah orang yang biasa gitu ya. Tapi saya bersyukur ya karena dukungan teman-teman, juga termasuk beberapa teman-teman murid-murid saya juga di sini ya, dan juga teman-teman yang lain, ya kita bisa ada sampai hari ini. Ya, jadi sekali lagi, asah kapak, kerja, ditebang pohonnya. Asah kapak kerja ya. Iya, Jadi perbandingannya 1 jam asah kapak 6 sampai 8 jam kerja ya. yes, betul. 6 sampai 7 jam. Iya. Pertanyaannya teman-teman di sini kalau asah kapak ya, asah kapak itu belajar. Nah, kalau sekarang belajar kan enak ya, Bu ya. Nggak hanya dari buku Betul. gitu. Sekarang belajar dari online gitu. Wah, di sini ada pakar online. Teman-teman kalau mau belajar online, belajarlah dengan Bu Ori. Saya juga belajar nih sama Bu Ori. Bu Ori luar biasa. Ya, TOP BGT LYW. Tahu ya? Top banget lah, Yau. Sama. Ya. Ya. Teman-teman Dari gini, dulu. karena orang tanya ke saya gitu ya, gimana bisa berhasil? Salah satu resepnya yaitu ya kita harus mulai tidak hanya diam tapi mulai bergerak dan juga harus bergerak dengan sadis. Teman-teman tahu sadis ya? Sadis. Iya. Apa tuh Pak sadis? Sadis itu bukan kejam. Saya pernah tanya sama karyawan saya, tahu sadis nggak? Tahu Pak, sadis itu yang kejam Pak. Oh bukan, bukan. Kita kalau kerja itu jangan kejam, jangan bengis, tapi harus sadis. Nah, sadis itu singkatan. Ya, sadis itu yaitu kita harus kerja dengan sabar dan disiplin. Sadis, woi, Nah, sabar dan disiplin gitu. Nah, sabar dan disiplin. iya. Terus terang saya juga belajar nih dari Bu Ori ini. Ini coach saya juga gitu ya di bidang online. Teman-teman bisa belajar, saya sangat rekomen Bu Ori. Jadi belajar juga bagaimana sadisnya Bu Ori gitu. Sadis yang baik ya teman-teman ya, maksudnya sabar, disiplin, ngajari, luar biasa. Ya, jadi harus sadis kita. Ya, saya bahkan target sama tim produksi kami di Kalimantan, ya sempat meeting beberapa waktu lalu kemarin ya. Saya bilang, oke, kita kalau mau kerja harus kerja dengan sadis. Mereka kaget, sadis gimana Pak? Masa kita harus orang? Oh enggak, harus sabar dan disiplin. Gitu. Sabar, kadang ada banyak masalah, apalagi di era pandemi sekarang ini, tapi juga harus disiplin. Gitu. Ya, harus teliti, harus detail, harus kerja dengan bagus, ya, harus kerja dengan lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi saya berharap ini bisa jelas Bu ya? Iya Pak. Oke, jelas teman-teman. Sempat goyang. Ya, saya kalau gitu saya goyang gini ya. Ini menandakan kita hidup kalau kita goyang ya. Oke, teman-teman masih bisa ini? Masih bisa ya?
Oke, kalau respon Iya, masih hidup mungkin bisa kirim jempol atau iya. kirim icon gitu, senyum-senyum gitu, jadi menandakan Bisa masih kita hidup gitu kita ya. masih banyak yang komen nih. Kalau bisa tolong jempolnya ya, tolong Bapak Ibu supaya bisa lihat kita Iya, stay tune. jempol maksudnya supaya ini kadang sulitnya online ini kan begini ya. Terkadang ya faktor wifi-nya atau internetnya nge-lag atau apa gitu ya. Jadi kasih komen lah, walaupun nggak disuruh komen, komen aja nggak apa-apa. Ya di sini bebas komen, oke? Jempol Nah, itu makanya ada jempol boleh, jempol senyum mantap. boleh, dada-dada juga boleh. Oke, kembali lagi ya Bu ya. Jadi diam itu emas, tapi ada kesempatan emas jangan didiamkan ya. Nah, mungkin teman-teman tanya gini, kalau gitu Pak, kita ini harus mulai dari mana Pak? Bingung Pak, saya ini nggak bisa Mm-mm. apa-apa Pak. Saya ini nggak bisa ini Iya, bro. banyak orang, Bu. Betul. Iya, belum apa-apa sudah pesimis. Apalagi di era pandemi gini, waduh coba dilihat banyak toko tutup, banyak rumah makan tutup, banyak orang bangkrut, banyak orang ini, waduh. Jadi selalu saya dengar itu keluh kesah, selalu saya dengar negatifnya gitu. Nah, teman-teman, saya mau share ya justru di era pandemi ini ya itu menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Sekali lagi saya ulangi, di era pandemi inilah itu kelihatan karakter kita. Karena karakter itu adalah behavior atau perilaku pada saat kita tertekan. Jadi pada saat kita mengalami tekanan, Betul, di situ kelihatan karakter kita. Karakter kita bisa tangguh, bisa betul. survive nggak, itu kelihatan. Atau karakter kita kalau begitu ada masalah, sudahlah, Ingat, Pak. saya pasrah, tapi pasrahnya pasrah yang negatif ya, tidur gitu, tidak melakukan apa-apa, yang nggak bisa. Ya, ya pasrah berdoa, saya setuju. Kemudian menganalisa, berpikir, kemudian kita melangkah. Nah, mungkin teman-teman mikir, ini mulai dari mana, bro? Mulai dari mana, Pak? Gitu. Banyak yang tanya saya seperti itu. Nah, dan saya selalu jawab, kalau kita mau mulai dari mana, mulailah dari apa yang ada. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita mau mulai dari mana, mulailah dari apa yang ada. Artinya apa? Saya percaya gini, ya, Bu Ori setuju nggak? Kalau Tuhan berikan setiap manusia itu potensi yang berbeda-beda dan luar biasa tiap orangnya. Setuju banget, Pak. Percaya Bu ya? Ya, saya juga setuju sekali gitu. Ya, kalau mungkin teman-teman yang tahu saya, ini ada beberapa murid saya juga tahu saya gitu ya, saya pernah cerita ya 30-40 tahun lalu Heri Komala, aduh sudahlah, sekolah juga biasa-biasa aja, taunya cuma main game ya, pokoknya udah nggak ini dah gitu. Tapi bagaimana setelah saya punya apa ya istilahnya WHY ya, Hmm. why itu WHY ya, itu singkatan sebenarnya. Why hurt me atau what hurt me? Apa sih yang buat saya sakit gitu? Nah, manusia terinspirasi kan akan jadi lebih baik kalau dia menemukan sakitnya ya, dan dia Hmm. bisa tahu apa kesenangannya atau sukanya gitu. Jadi why ya, WHY, what hurt me atau apa sih yang menyakiti kita? Ya dulu saya sakit gitu ya kalau lihat orang tua saya kerjanya susah gitu ya. Ya saya sakit dulu, aduh kalau misalnya saya dapat nilai jelek gitu ya. Kemudian apa? Saya berubah. Akhirnya saya berusaha untuk belajar lebih baik lagi. Kalau dulunya dapat nilai jelek gitu ya, kemudian terus belajar, berusaha, ya bersyukur puji Tuhan akhirnya ya bisa dapat juara lah gitu, bisa siswa teladan dulu juga sempat pernah. Ya, ya bukan karena saya hebat, saya biasa, tapi karena saya menemukan why saya. Why saya siapa? Orang Yang tua saya. alasan untuk kita jadi lebih baik gitu ya, Pak ya. Yes, betul sekali. Why saya orang tua saya. Why saya siapa? Why saya adalah tujuan atau goal dalam hidup saya. Gitu. Wah, akhirnya saya semangat sekali. Gitu. Nah, kembali lagi kita mulai dari apa yang ada. Saya percaya Tuhan berikan setiap manusia itu potensi yang luar biasa. Ya, nah sekarang kita harus tahu potensi kita apa, gitu. Ya, ada yang bilang, aduh Pak, saya ini nggak bisa apa-apa Pak. Saya ini taunya hanya makan saja Pak. Wah bagus saya bilang. Kenapa? Kalau tahu Potensi juga makan ya, itu Pak ya. potensi, bukan potensi Potensi. menghabiskan makanannya tetangga ya, bukan gitu. Tapi potensi untuk tahu orang suka makan apa, tahu dirinya senang makan apa, kemudian mungkin dia bisa ciptakan makanan atau masakan itu. Iya, betul. Jadi Ada, bukan restoran, jadi malah. ya kenapa tidak gitu. Dan ada murid saya dari Jogja tanya gitu ya, berapa? 3-4 bulan lalu, bro mau mulai bagaimana? Ya sudah saya ajari gini online gini. Ya bersyukur bisa jalan gitu. Ya. Nah, jadi mulai dari apa yang ada, Tuhan pasti berikan potensi. Pernah berapa tahun yang lalu ada yang ngomong sama saya, bro, saya ini hobinya tidur, bro. Jadi gimana, bro? Apa potensi saya?
Bu Ori tahu jawaban saya Terus apa? Saya bilang ya, gimana? bagus. Saya bilang bagus. Ya saya puji dulu, baru di smash nanti. Enggak. Aduh, di smash kan bulu tangkis ya. Atau smash dulu yang sempat nyanyi itu. Jadi enggak, maksud saya begini, kalau dia suka tidur, bagus kenapa? Saya bilang gini, berarti dia tahu ya matras atau bed seperti apa yang bikin dia nyaman tidurnya. Nah, saya terus bilang sama dia, kalau gitu bisa aja kamu jadi pengusaha loh. Pengusaha apa bro? Dia bilang, ya spring bed. Dia bisa analisa mana spring bed yang bagus, Iya, yang enggak akhirnya dia gitu suka ya. tidur Jadi, kan, gitu kan. Iya, jadi sebenarnya saya percaya Tuhan itu berikan kepada tiap kita itu potensi gitu. Ya, jadi apa yang ada dalam diri kita, kita bisanya apa sekarang? Ayo lakukan teman-teman. Kalau kita bisanya, nah itu misalnya masak gitu ya, atau jual makanan atau apa, ayo lakukan gitu loh. Kecil nggak apa-apa. Yang penting apa ya, dijalani, disyukuri, walaupun kecil, tapi saya yakin lama-lama itu akan jadi luar biasa. betul, Ya, setuju Pak. nah, Jadi mulai dari apa yang ada pada kita ya, dan temukan kekuatan di situ ya Pak ya, untuk yes, kita betul bisa sekali. mendapatkan sesuatu. Nah ini ada yang komen nih Pak, tidur adalah hobi saya, hahaha, ada cheddar sugar. Nah Oh, berarti ini ada juga ya? sebenarnya juga punya potensi. Ya. Temukan potensi dan gali itu sampai menjadi sesuatu yang luar biasa nih ya. Oke. Iya. Nah, jadi apa ya? Ya kita harus harus tahu potensi kita itu yang penting teman-teman ya. Dan bagaimana kita bisa nanti memaksimalkannya gitu. Ya, oke. Nah, termasuk juga sekarang era online. Nah, kita harus memanfaatkan era ini juga ya. Karena kalau teman-teman tahu sekarang ini online ini luar biasa ya. Statistik akhir tahun lalu, jadi statistik 2020 itu belanja online yang transaksi digital itu mencapai 5.700 T. Ya, Sekali meningkat lagi drastis ya. 5.700 T rupiah. T-nya itu triliun ya. Triliun. T-nya triliun, bukan telur gitu. Kalau 5.700 telur itu Tidur, bukan tidur kan ya, Pak T-nya? bukan tidur, Bukan bukan tidur. telur, bukan tahu, bukan tempe gitu ya. Tapi 5.700 T itu 5.700 triliun rupiah. Gila, men. Itu nggak main-main itu. Itu kalau dikonversi dalam satu hari berapa? Kurang lebih mungkin 10-an T ya. Wah, luar biasa itu. 10-15 T mungkin. Nah, itu makanya kita harus tahu potensi ini. Ya, dan saatnya sekarang ini, saya lihat di sini beberapa, ada murid saya juga, ada yang masih muda-muda ya. Ya, seperti seumuran saya gitu, Bu, yang usia berapa ini? Rata-rata saya lihat mungkin 21 tahun ya. Ya. Saya 21 tahun juga resminya. Tapi 21 tahun plus gitu ya experience-nya. Oke, bercanda nih. Oke, jadi kembali lagi, yang penting adalah bagaimana kita tahu potensi kita, ya. Sebenarnya untuk tahu potensi ini ada tesnya, ya. Kadang kalau saya ketemu orang juga kadang lihat aja kita bisa tahu, ya ada tesnya juga, ya macam-macam lah tesnya gitu ya. Mulai mengisi, kalau kita sudah lihat aja bisa tahu sudah gitu, ya. Dengan tanda tangan, dengan macam-macam lah ada caranya. Oke, jadi setelah tahu potensinya, kita kembangkan, kita coba. Dari kecil nggak apa-apa, gitu. Kan pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit, gitu. Ya, nah ini yang harus teman-teman tahu gitu ya. Jadi mulai aja apa yang ada dalam dirinya. Ya, apa yang teman-teman sukai, bisa belajar. Apalagi sekarang ini gitu ya. Ya, saya percaya Tuhan itu berikan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Ya, bahkan banyak orang-orang yang maaf ya, yang kurang beruntung dalam pengertian fisiknya juga. Ya, kalau Bu Ori atau teman-teman tahu ada seorang namanya Nick Vujicic dari Australia, itu nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa menjadi seorang motivator yang hebat, padahal dulu sebelumnya waktu remaja dia pernah mau coba bunuh diri. Ya, tapi luar biasanya dia menyadari, kemudian dia berubah, dan akhirnya, wah luar biasa. Siapa yang nggak kenal ya? Kalau yang nggak kenal ya cobalah cari kenalannya ya. Jadi maksudnya dia sudah berbicara di depan presiden, di depan orang-orang pejabat tinggi, ya jutaan orang sudah ketemu dia dan luar biasa. Pernah juga datang di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ya jadi
Juga tuh. Pernah Bu ya, tahu ya. Jadi jangan merasa diri kita nggak mampu. Tuhan berikan potensi yang luar biasa dalam diri kita. Ya, jadi teman-teman, diam itu emas, betul, tapi ada kesempatan emas, jangan didiamkan. Mulailah bertindak, mulailah bergerak dari apa yang ada sekarang. Coba lihat apa yang ada di depan kita. Di depan kita ada HP, ya betul, HP atau laptop gitu ya. Nah, ini dimanfaatkan. Jangan hanya menjadi apa? Hiasan saja. Ya, jangan hanya menjadi apa ini? Untuk main-main aja gitu loh. Tapi mulai dimanfaatkan gitu. Ya, saya sendiri ini ya mengajari anak-anak saya, coach mereka juga ya untuk mulai online gitu ya. Karena sekarang kan apa-apa online ya Bu Ori ya. Ya, Sekolah eranya udah ke arah online, sana. ya, Sekolah, belanja online, kerja, ya. Bahkan saya ibadah juga Pak. ibadah pun juga online. Bahkan ketemu aja online ini. Saya ketemu Bu Ori aja juga online gitu, bayangin gitu ya. Jadi apa ya? Ya ini sudah zamannya gitu loh. Ya, makanya kita harus manfaatkan apa yang ada di depan kita. Di depan kita ada HP, manfaatkan HP. Gitu loh. Bisa nggak cari uang dari HP? Bisa sekali, kenapa tidak? Tergantung kita mau atau tidak. Tergantung kita mau berusaha atau tidak. Tergantung kita mau belajar atau tidak. Kalau jawabannya tidak, ya sudah, tidur aja, diem gitu ya. Tapi kalau kita mau, yuk kita berubah. Ya kan? Nah, ini karena itu teman-teman, saya encourage teman-teman ya, mulai dari apa yang ada dari HP gitu. Nah, dan ngomong-ngomong ini ada teman kita juga, ini luar biasa, saya rekomen juga teman-teman untuk belajar dari seorang namanya Christo Huteru. Mungkin Bu Ori bisa cerita habis ini ya Bu ya, tentang beliau. Ini anak muda luar biasa, jago bikin video, dan bahkan ada apa, saya ingat ceritanya itu, apa namanya, iklan video, kemudian banyak dilihat orang, dan ada ratusan orang yang beli, ya, dan bisa mendapat berapa? Seingat saya, pertama 30 juta ya Bu ya. Ya, 30 juta, kemudian tembus sampai ratusan juta, sampai wah amazing, luar biasa. Ya, saya juga belajar dari beliau, masih muda, gitu ya. Nanti Bu Ori bisa cerita. Yang penting kita mau terus belajar, teman-teman. Ya, jangan pernah menganggap diri nggak bisa. Ya, tapi kita harus menganggap diri kita ini Tuhan ciptakan kita luar biasa, punya potensi, yuk kita kerjakan dari apa yang kita ada. Yang di depan kita ada handphone, kerjakan dari handphone. Yang di depan kita ada, kita bisa bikin makanan, kerjakan. Bisa buat apa namanya, kerajinan-kerajinan ini, bisa jualah. Gitu. Ya, dunia ini begitu luas, dunia ini begitu luar biasa, begitu besar gitu. Ya, saatnya sekarang kita untuk mulai bertindak. Ya, saya percaya era pandemi ini era yang membuat kita diam tahap pertama ya, sekali lagi diam tahap pertama, yaitu membuat kita untuk apa ya, tenang ya kan, kemudian membuat diri kita mulai menganalisa, berpikir ya, kemudian mulai membuat kita apalagi belajar ya, dan yang paling penting setelah ini yaitu kita harus mulai aplikasikan, kita praktekkan. Jadi jangan mengasah kapak terus, harus mulai tebang juga gitu. Ya, mulai dari kecil nggak apa-apa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Yang penting terus berusaha. Ya, ini saya ngomong terus ini Bu Ori ya, nggak berhenti ini. ini terus terang. Ini masih Iya. Mungkin teman-teman kalau mau ada yang tanya atau apa boleh ya? Boleh, silakan. Nih, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, teman-teman nih, kita bisa tanya sama Pak Heri ya. Apa yang mungkin ingin ditanyakan, silakan di komen ya. Nah, jadi supaya kita bisa jawab juga nih pertanyaan saat ini gitu. Nah, terus tadi mungkin sambil saya cerita itu yang menyambung yang tadi Pak Heri katakan bahwa ada seorang anak muda namanya Pak Christo Huteru ya Pak ya, mungkin sambil saya jelasin ya. Iya. Jadi jadi kebetulan Christo Huteru ini memang dia seorang pakarnya di bidang video ya, jadi dia seorang video monetizer dan kebetulan nih Sabtu Minggu ini dia mau bikin webinar nih Pak. Ya, jadi memang saya kenal beliau dan dia mau bikin webinar, dan webinar ini juga adalah untuk tujuannya untuk membantu orang-orang yang pengen tahu cara bikin video yang menarik, Pak. Ya, jadi kita bikin challenge di situ ya, lewat webinar ini ada challenge-nya. Nah, challenge-nya itu nanti akan membantu setiap orang-orang yang ikut webinar tersebut untuk bisa langsung jadi videonya dalam 2 hari workshop-nya gitu loh.
Nah, ini bagus banget nih kalau Bapak ada teman-teman yang memang pengen tahu nih gimana caranya mengasah kapak ya di bidang video, terus juga pengen upgrade skill untuk bisa mungkin punya ide bisnis yang mau dikembangkan lewat video, itu bagus banget. Ya, ini rekomen banget sih untuk bisa ikut ya, karena workshopnya ini 2 hari ya, jadi seperti e-workshop gitu 2 hari Ya, video ya. challenge. Nah, nanti Wah, bisa kalau seperti bisa ini Bu, maaf Bu ya, kalau seperti ini kayaknya mahal ini Bu. Saya ikut workshop mahal. aja bayar sampai 4 juta, 5 juta Bu. Oh iya, ini kabar baiknya ini gratis loh Pak. Oh, gratis Khusus ya? untuk yang Iya. terutama untuk yang hadir di IG Live ini. Nah, kita bisa kasih spesial ya, karena memang sebenarnya seatnya terbatas ya, slotnya. Nah, tapi Mhm. kalau memangnya ada yang teman-teman yang memang mau nih, ya kita masih kasih slot apa namanya spesial ya untuk yang hadir. Ya nanti bisa bisa kontak aja nanti, bisa bisa hubungin Pak Heri juga boleh ya, Iya, iya. apa minta minta ininya ya. Nanti saya akan kasih apa namanya slot-slot itunya untuk teman-teman yang hadir saat ini untuk bisa ikut secara gratis. Hmm. Nah, ini saya mau tanya Terutama dulu mungkin, ini sama teman-teman. Mau apa tidak? ya mau nggak nih? Mau apa mau banget? Halo, mau apa mau banget? Ya, kalau mau nanti kita kasih linknya bisa daftar di sana. Kalau mau banget, ya bukan hanya daftar ya, tapi harus ikut gitu. Mulai bertindak Iya dari betul, HP. Jangan hanya diem aja. Kalau diem aja ya nggak jadi apa-apa gitu loh. Ya, betul, betul. oke. Jadi Jadi memang perlu belajar untuk bisa tingkatkan ya di masa-masa saat ini ya Pak ya. ya, ya. Jadi mungkin teman-teman bingung ya, waduh, saya ini nggak bisa buat video, saya ini nggak bisa buat apa namanya, gimana caranya mulai apa ini ya. Nah ini yang luar biasa dari Pak Kristu Huteru ya, ini beliau akan mengajarkan, jadi masih anak muda juga, ya kayaknya belum 30 Bu ya kurang lebih 30 tahun lah ya, sampai. Jadi 30-an ya. ya ini luar biasanya ya, akan mengajarkan, jadi step by step, nggak cuma hanya ngomong aja, tapi kita kasih dagingnya. Teman-teman kan banyak mau dagingnya gitu kan ya, ilmunya gitu. Jadi bagaimana bisa membuat video, nanti kita akan ajarkan juga nanti skripnya dulu, ya. Kemudian banyak hal nanti di sana akan diajarkan, ya. Yang penting teman-teman mau gitu, ya. Nah kalau teman-teman Sampai mau, gratis. iya, dan gratis Bu ya. Wah bersyukur Gratis, ini. gratis. Oke, bersyukur ya gratis. Jadi teman-teman nanti bisa daftar, bisa DM saya atau DM Bu Ori ya, atau langsung ke link saja. Teman-teman bisa catat ya, atau mungkin Bu Ori Oh bisa iya, bantu gitu ya, bisa bantu ketikkan mungkin. ada linknya, Itu bisa kita ada langsung di Bitly. Jadi teman-teman bisa buka di Bitly yaitu bit.ly garis miring bit.ly. ya bit.ly garis miring banjir traffic lewat video. Jadi Bitly itu bit.ly/banjir traffic lewat video. Nah, traffic itu spellingnya TRAFFIC. Ya, saya ulang Sambung semua ya, Pak, ya. TRAFFIC. Ya. Jadi linknya teman-teman bisa ini ya, bisa tulis bit.ly slash banjir traffic lewat video. Ya, bit.ly garis miring banjir traffic Saya lewat bantu. video. Ya, oke, tolong Bu Ori ya. Ya. Nah, Betul jadi ya, Pak, teman-teman, tulisannya ya. ya, jadi teman-teman bisa apa namanya? Bisa ini ya, bisa daftar di Ya, link tersebut. Kemudian teman-teman nanti akan dapat email sama WA juga ya biasanya. Nanti akan ya. dihubungi oleh teman-teman dari kami ya. Oke, nah teman-teman juga saya sarankan di era pandemi ini jangan hanya sendiri, tapi mulailah cari komunitas. Nah ini tips lagi satu, tadi mau tahu bagaimana caranya saya bisa meningkatkan pendapatan, yaitu cari komunitas. Nah komunitas ini tentunya komunitas yang bertumbuh yang bagus, jangan cari komunitas gosip. Gosip itu kan digosok makin sip ya. Digosok makin sip tapi nggak ada hasil apapun. Jadi hindari komunitas gosip atau sekarang ini komunitas nyinyir, karena nyinyir tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya nggak pernah lihat tuh orang nyinyir jadi hebat. Sampai hari ini saya nggak pernah, kalau ada tolong tunjukkan orang yang nyinyir, jago nyinyir, dia jadi konglomerat. Ada nggak? Tolong tunjukkan. Kalau ada saya akan belajar sama dia. Kayaknya nggak ada. Kalau ada tolong kenalkan saya akan belajar sama dia.
Nyinyir, jago nyinyir tapi konglomerat. Levelnya konglomerat ya. Bukan 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 biasa-biasa, kalau biasa-biasa ya banyak. Ya, levelnya konglomerat ya paling enggak T lah gitu, ya. Oke, jadi teman-teman inilah cari komunitas gitu. Ya, dan saya juga bersyukur ketemu Bu Ori ini di komunitas Destu ya, Bu ya. D2 ya, komunitas Destu yang luar biasa, yang terus belajar. Ya, saya sendiri juga belajar teman-teman. Ya, bukan saya sendiri, tapi sama anak-anak saya juga. Ya, mereka belajar online, mereka belajar ini terus gali, gitu. Ya, kita juga belajar dari pembicara-pembicara dari luar negeri juga saat ini, sedang on progress juga. Ya, yang penting teman-teman terus belajar. Jadi jangan apa ya, jangan hanya ya sudah gitu-gitu saja, jangan. Tapi terus belajar. Apalagi di era pandemi ini kita punya kesempatan belajar lah. Ya, kalau saya memang orangnya seneng kalau belajar jangan banyak-banyak, tapi tahu sedikit praktek banyak, tahu sedikit praktek banyak. Gitu. Lebih banyak praktek, lebih banyak bertindak. Ya, diamnya itu hanya di awal, yaitu kita menganalisa, kita berdoa, ya kita mempersiapkan strateginya atau istilah saya planning, ya kemudian kita melangkah. Nah, seperti itu. Ya, jadi teman-teman, jadi nanti kalau mau gabung dengan komunitas Destu bisa juga ya, Bu ya. Boleh, Nanti bisa banget, ini Pak. aja deh, Kita- nanti hubungi kita aja lah personal gitu, Bu Ori ya, saya pikir ya. Nanti Ya, teman-teman betul, bisa betul. bisa DM ya, bisa DM saya Heri Komala HERRI. Oh, ini sudah pasti ada ya. Kalau nggak kan nggak bisa masuk di sini ya. Bisa DM saya Heri Komala, teman-teman bisa add friend juga, bisa DM Bu Oriani Huang ya. Bu, bagaimana Bu caranya kalau mau ikut komunitas Destu gitu. Ya, dan yang luar biasa Oh, ini iya. saya banyak belajar dari komunitas ini juga. Ya. Oke, Ya, jadi oke. saya pikir itu nggak terasa Bu, sudah hampir 1 jam ya, tinggal 7 menit lagi, mungkin 8 menit lagi. Saya takut, Oke, saya Pak. ngomong gini karena biasa Bu kalau live IG itu kan tiba-tiba bisa 1 jam but gitu tiba-tiba Iya, kaget gitu. kalau udah lewat waktunya Ya, bisa jadi ngomong mati. dulu biar nggak kaget gitu ya. Oke, Iya. silakan Bu Oke, Ori atau ya. teman-teman mau tanya apa silakan gitu. Ditanyakan boleh teman-teman sebelum kita tutup ya, karena ini setelah kita dapetin banyak hal dari Pak Heri, ini malam hari ini luar biasa ya teman-teman. Gimana? Apakah mendapatkan sesuatu yang baru nih Bapak Ibu ya teman-teman ya? Silakan komennya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan inspirasi ya, kasih 2 jempol nih buat Pak Heri, sama-sama kita bisa say thank you juga ya atas sesuatu Terima yang kasih, dibagikan terima yang sangat kasih. luar biasa. Nah, jadi ya waktu kan Ibu misalkan mau bertanya, dan nanti kalau misalkan Bapak Ibu juga yang tadi memang mau ikut untuk ikut yang tadi video challenge ya, ini kesempatan untuk Bapak Ibu bisa ikut gratis ya, karena e-workshop ini jarang banget diadakan ya. Kita baru adakan ini perdana nih dari Pak Kristuhu Teru sendiri untuk dia bagikan ilmunya kepada kita yang pengen belajar tentang video ya, karena bikin video itu sebenarnya ya memang perlu strategi teknisnya yang nah itu akan dibagikan terus semua sama Pak Kristuhu Teru tersebut ya. Oke, kira ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi teman-teman, Oke, saya ya. rekomendasi karena saya juga belajar terus dari beliau juga ya tentang video. Bahkan kalau kita tidak punya pengalaman, bahkan kalau kita tidak tahu harus ngomong apa, atau bahkan kita tidak pernah ngerekam video sama sekali, atau bingung mau ngapain, gitu ya. Nah, kenapa? Karena video ini sekarang luar biasa, teman-teman. Ya, kalau dulu kan eranya dari Twitter gitu ya, kata-kata, kemudian Instagram ada gambar, ada video, sekarang video juga. Ya. Nah, makanya ini video ini harus kita manfaatkan juga menjadi istilahnya marketing ya, marketing ini ya. Salah satu ya marketing tools kita ya untuk kita bisa mungkin mau jualan, mau apa gitu nggak apa-apa gitu. Ya, karena kalau kita manfaatkan ini dan kita bisa sampai maksimal, optimal gitu ya, itu hasilnya akan luar biasa. Gitu ya. Karena banyak sekali anak-anak muda yang saya lihat luar biasa, bahkan pendapatannya, waduh ngeri-ngeri kalau saya lihat gitu ya. Ya, tapi enggak apa-apa, mulai dulu. Ya, saya sendiri ngajari anak saya untuk online juga mulai dari kecil. Nggak bisa tiba-tiba langsung untung 10 juta, 100 juta, 1 miliar, nggak bisa. Mulai dari untung 5.000, 10.000 dulu. Tapi real, nyata. Nah, baru pelan-pelan ditingkatkan. Nggak apa-apa, yang penting apa teman-teman? Mulai melangkah.
Ya, jadi apa yang ada di depan teman-teman, kalau bisa masak, bisa bikin apa, lakukan. Ya, termasuk kalau teman-teman di depan ada apa, ini kan ada HP-nya, ada laptopnya, ya dipakai. Untuk apa? Untuk daftar dulu, belajar dulu. Mumpung ini gratis. Ya, kita hanya berikan ini ya Bu ya. Ini untuk khusus untuk yang ada di Live IG ini ya. Jadi teman-teman bisa segera daftar karena tempat sangat terbatas. Ya, saya berharap ini bermanfaat. Ini acaranya ya. Ya, acaranya hari Sabtu ini ya Bu ya. Sabtu Minggu ini jam 7:30 malam. Jadi memang waktunya bebas, maksudnya lebih memungkinkan untuk yang kerja pun masih bisa ikut ya kan, 7:30. Iya, Ya, iya. sama hari Sabtu dan Minggu. Ya, Bisa jadi ikuti. hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalau biasa hari Sabtu dan Minggu kan jalan-jalan gitu ya. Nah, karena sekarang di era pandemi ya kita lebih banyak di rumah ya. Sudah daripada kita diam-diam bengong tidur gitu ya, lebih baik kita belajar. Karena belajar pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan ya, pasti bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan gitu. Ya. Oke. Oke, ya. Oke, mungkin itu aja nih. Thank you, nih waktunya udah hampir habis. Thank you banget ya, Pak Heri. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Ya. oke. Jadi kalau boleh kasih sedikit, halo Bu Ya, Ari? silakan, Jadi Pak. kalau boleh Ya, kasih silakan. sedikit kata-kata, bukan kata-kata terakhir ya. Kalau kata-kata terakhir kayaknya saya sudah mau pergi jauh gitu. Jadi maksudnya sebuah kesimpulan atau encourage lah gitu ya. Oke, jadi teman-teman ya, diam itu emas, betul. Ya, kita harus diam, itu oke. Tapi kesempatan emas jangan didiamkan. Mulailah kita melangkah, mulailah kita coba, mulailah kita terus belajar, mulailah kita terus menganalisa, mempersiapkan strategi dan planningnya, rencananya. Ya, dan saya percaya Tuhan itu baik, saya percaya Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan sudah berikan kita potensi yang pada tiap-tiap kita itu masing-masing luar biasa. Saatnya kita menggali potensi kita, ya, kita bertindak, bergerak mulai dari kecil nggak apa-apa, ya. Small is beautiful, ya, nggak apa-apa. Ya, we have to start small, ya, dream big, start small, but we have to act now. Kita harus bertindak sekarang. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, tetap luar biasa. Ya, saya doakan semuanya sehat, kuat, semangat, ya, bisa menjadi berkat, ya, dan tetap luar biasa, ya. Oke, baik Bu Ori. Ya, makasih banget ya Pak Heri ya. Terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Pak Heri ya, semoga ini semua menjadi manfaat untuk Bapak Ibu, buat teman-teman semua yang ikut nonton IG Live ya pada malam hari ini. Dan apa yang disampaikan Pak Heri untuk kita mulai asah kapak ya, bisa upgrade skill, upgrade diri selama kita mungkin berdiam diri, untuk kita tetap juga melakukan sesuatu yang terbaik lewat action ya. Jadi ada keseimbangan antara kita mengasah kapak kita dan juga action ya, supaya apa yang kita lakukan itu maksimal gitu ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Heri ya yang sudah sharing sesuatu yang sangat luar biasa nih malam hari ini. Kita banyak dapetin insight yang baru, dan ada bonus tadi ya, gratis ikut workshop video challenge. Nah, itu kesempatan terbaik nih untuk teman-teman yang mau ikut. Silakan tadi ya di bit.ly banjir traffic lewat video ya, atau bisa DM ya, DM Pak Heri atau DM saya untuk bisa dapatkan linknya. Kalau tadi mungkin ketinggalan linknya apa ya, karena ini kesempatan terbaik Sabtu Minggu ini bisa ikut untuk kita bisa upgrade skill selama kita juga berdiam diri mungkin di rumah selama ini ya. Oke, selamat malam ya semuanya ya Bapak Ibu ya. Bisa kalau ingin tetap ikutin tips dan strategi tentang kita membangun work from home, HP, bisa follow ya Instagram Heri Komala dan juga Instagram Oriani Huang. Terima kasih semuanya ya Bapak Ibu, teman-teman. Oke, selamat malam ya, Tuhan berkati. Terima kasih luar biasa. Semoga bisa IG berikutnya ya. Mungkin mudah-mudahan bisa tiap minggu nanti. Oke, tetap semangat luar biasa, tetap semangat luar biasa, sehat, kuat luar biasa, semangat. Terima kasih. Terima kasih.